Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat kan? Alhamdulillah. Eh, Sebelum saya melanjutkan semuanya, saya akan memperkenalkan diri saya dulu ya, Bapak Ibu ya. Nama saya Anissa Fitri. Saya biasa dipanggil Fitri, kadang ada yang manggil Safit, Ani pun juga iya. Nah, saya dilahirkan di Rimbo Bujang pada tahun 89. Uh, dan saya bekerja sebagai instruktur di LKP Yaya. Dan adapun alamat saya di Jalan Jenderal Sudirman Unit 5 Rimbo Bujang, dan saya bekerjanya di Rimbo Ilir ya Bapak Ibu ya. Nah, satu kabupaten. Tapi kami masih satu kabupaten, cuma beda ini aja kecamatan. Nah, sebelum kita mempelajari semuanya, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaannya agamanya masing-masing. Oke? Berdoa mulai. Selesai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu akan absen dulu. Coba saya lihat. Nampaknya hadir semua, nggak ada yang izin ya Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya kita bahas ke materi yang akan saya sampaikan. Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah SOP atau standar operasional merias pengantin. Sebelum kita melanjutkan standar SOP itu apa, Bapak Ibu ada yang tahu nggak SOP itu apa? SOP itu menjelaskan cara mengelola prosedur tata rias pengantin dengan tepat. Maksudnya agar kita tahu bagaimana sih caranya merias pengantin itu dengan baik dan benar. Setelah mengikuti pelatihan kemarin, diharapkan memberikan manfaat sehingga pertemuan mampu cara mengelola prosedur tata rias pengantin atau SOP ya Bapak Ibu ya. Untuk materi hari ini pengertian standar operasional SOP. Standar operasional prosedur atau SOP merias wajah pengantin sesuai kebutuhan, yaitu pedoman atau acuan yang mana diterapkan dalam merias wajah pengantin sesuai dengan kebutuhan. Adapun bagian-bagian dari SOP tersebut ada beberapa bagian ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu menyambut klien. Nah, SOP dalam merias pengantin itu kan kita di situ kan tetap ada tata caranya bagaimana. Seperti saat klien datang, penyambutan kita itu seperti apa? Apakah harus dengan yaudah duduk silahkan, atau iya Bu silahkan masuk, silahkan duduk. Nah, dalam etika kita, attitude kita itu di situ digunakan ya Bapak Ibu ya. Nah, SOP yang kedua yaitu setelah kita menyambutnya dengan baik, kita tanyakan. Setelah ditanyakan, kita menganalisis wajah klien kita. Wajah ini tuh harusnya seperti apa? Wajah ini tuh berminyak atau enggak? Atau kering? Nah, setelah kita menganalisis wajahnya, kita melanjutkan ke pemilihan produk. Produk apa yang harus kita pakai? Produk apa yang harus kita gunakan untuk wajah klien ini supaya tidak merusak wajahnya, atau wajahnya tuh biar setelah pemakaian produk kita, setelah dia memakai jasa kita,
klien tuh wajahnya tuh tetap masih bagus, tidak ada iritasi atau rusak atau bagaimana ya. SOP yang keempat yaitu menentukan biaya. Setelah kita membahas semuanya, setelah kita bahas menganalisis wajah semuanya, kita tentukan biayanya. Kira-kira itu berapa? Karena kalau kita tidak menentukan biaya, orang-orang pasti akan bingung. Klien kita akan bingung loh. Seandainya gini, sudah menganalisis wajah, sudah ditentukan produknya, tapi kita tidak menentukan biayanya. Biaya itu di akhirnya sebelum kita sebelum merias wajah, seharusnya kan udah ada tuh penentuan biayanya. Kalau seandainya penentuan biayanya di akhir, klien kita akan merasa loh kok segini kalau tidak sesuai. Nah, setelah di penentuan biaya, baru kita lanjutkan ke yang selanjutnya, mau apalagi permintaannya apalagi. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah pengertian standar operasional prosedur atau SOP merias pengantin sesuai kebutuhan, yaitu sesuatu pedoman atau acuan yang dimana diterapkan dalam merias wajah pengantin sesuai dengan kebutuhan, harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, ada pun bagian-bagiannya kan tadi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menyambut klien. Senyum itu udah pasti ya. Nah, yang kedua, menganalisis wajah, karena kalau wajah tidak dianalisis akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang ketiga, menentukan produk. Produk itu penting ya Bapak Ibu ya. Dan yang keempat, menentukan biaya, itu sudah pasti karena kita kerja yang dicari tetap apa? Cuan. Oke. Untuk selanjutnya yaitu saya akan memberikan soal saya kepada Bapak Ibu semuanya. Soal yang Ini nggak dibagi. Oke. Waktunya 3 menit ya. Apa kelamaan 3 menit? Ya. Oke, waktunya selesai. Silakan dikumpul untuk ketuanya. Silakan dikumpulkan dulu tugasnya ya. Nah, setelah itu lanjut. Ibu akan memberikan tugas untuk di rumah. Karena kalau kita nggak punya tugas di rumah, kadang kita setelah belajar dari sini pulang kita entah lupa semuanya, ada yang nggak ingat lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, tugasnya kita kumpulkan besok di hari Jumat ya Ibu Bapak ya. Sekian untuk materi hari ini. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa karena tadi kita diawali dengan doa, jadi kita akhiri dengan doa sesuai kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.